Sanjaya, maka di Medangkamulan ini, Jawa Timur, didirikan oleh Wangsa Isyana. Lokasinya terletak di Jawa Timur, tepatnya di muara Sungai Berantas. Kerajaan ini merupakan hasil pemindahan Kerajaan Mataram kuno Jawa Tengah akibat bencana alam Gunung Merapi. Selama masa kekuasaan pendiri Medangkamulan, yaitu Empu Sindok, wilayah kekuasaan Kerajaan Medangkamulan meliputi hampir seluruh wilayah Jawa Timur, seperti Nganjuk bagian barat, Pasuruan bagian timur, Surabaya bagian utara, dan Malang bagian selatan. Keberadaan Kerajaan Medangkamulan diketahui dari sumber sejarah. Yang pertama, sumber sejarah internal atau sumber sejarah yang berasal dari dalam negeri, yaitu dari Prasasti Tengaran, kemudian Prasasti Lor, Prasasti Bangil, serta Prasasti Kalkuta. Sumber sejarah luar negeri tentang Medangkamulan didapat dari berita India, yaitu berita dari Kerajaan Chola, kemudian berita dari Cina yang ditulis oleh para penulis dari zaman dinasti Sung. Politik Kerajaan Medangkamulan. Raja yang pertama, sekaligus sebagai pendiri Kerajaan Medangkamulan atau Mataram kuno Jawa Timur adalah Empu Sindok yang bergelar Sri Maharaja Rakai Hino Sri Isyana Wikrama Dharma Tunggadewa. Kebijakan Empu Sindok yaitu membangun bendungan atau tanggul, melarang rakyatnya menangkap ikan pada siang hari. Kemudian Empu Sindok juga memperhatikan usaha pengubahan kitab Buddha Mahayana menjadi kitab Sanghyangka Mahayanika. Nah, dinasti atau wangsa yang didirikan oleh Empu Sindok disebut dengan Wangsa Isyana atau dinasti Isyana. Berikutnya adalah Raja Dharmawangsa Teguh. Dharmawangsa Teguh adalah cucu dari Empu Sindok yang terkenal sebagai seorang raja yang memiliki pandangan politik yang tajam. Pada tahun 1003 Masehi, Dharmawangsa Teguh mengirimkan tentaranya untuk merebut pusat perdagangan di Selat Malaka dari tangan Sriwijaya. Namun serangan tersebut mengalami kegagalan. Namun, jika kalian ingat tentang catatan perjalanan dari Kerajaan Sriwijaya, serangan dari Dharmawangsa Teguh ini ternyata menjadi salah satu penyebab dari faktor kemunduran Kerajaan Sriwijaya. Nah, kemudian kerajaan dari Dharmawangsa Teguh itu sendiri mendapat serangan dari Kerajaan Urawari, yang ini menyebabkan hancurnya Kerajaan Medangkamulan. Nah, peristiwa tersebut disebut dengan Pralaya Medang dan Dharmawangsa Teguh gugur dalam peristiwa tersebut. Ini adalah Raja Airlangga. Airlangga berhasil menaklukkan raja-raja yang sebelumnya vassal pada masa pemerintahan Dharmawangsa Teguh. Kerajaan Medangkamulan mencapai kejayaan dan kemakmuran pada masa pemerintahan Raja Airlangga. Selanjutnya, Kerajaan Medangkamulan terbagi menjadi dua, yaitu Kerajaan Jenggala dan Kerajaan Kediri atau Panjalu. Kenapa dibagi dua? Karena Airlangga memiliki dua orang putra. Untuk menghindari terjadinya perang saudara, akhirnya Airlangga membagi kerajaan menjadi dua. Nah, untuk memperbaiki kesejahteraan rakyat, Airlangga melakukan tindakan-tindakan sebagai berikut, yaitu membuat pelabuhan Ujung Galuh, membuat Waduk Waringin Sapta, serta membangun jalan yang menghubungkan daerah pesisir dengan pusat kerajaan. Ekonomi Kerajaan Medangkamulan. Mereka bertumpu pada perdagangan dan pelayaran, kemudian dibuat pembangunan bendungan,
yang berfungsi sebagai irigasi itu dilakukan pada masa Raja Empu Sindok. Kemudian pembangunan bendungan Numurayini itu pada masa Raja Erlangga. Sementara komoditas barang dagangan mereka adalah beras, daging, porselen, rempah-rempah, dan kayu, serta hasil bumi lainnya. Dalam bidang sosial budaya, masyarakat Medang Kamulan sudah tersusun dalam susunan hierarkis. Masyarakatnya pada umumnya berprofesi sebagai petani, pedagang, dan nelayan. Birokrasi kerajaan mendapat bantuan dari para pejabat kerajaan yang mendapatkan gelar. Kemudian, pajak-pajak dibebaskan untuk daerah tertentu karena ada kewajiban rakyat untuk memelihara bangunan suci. Daerah tersebut adalah daerah pendidikan atau desa perdikan. Nah, jika kalian ingat tentang prasasti dan Candi Kalasan, dalam prasasti Kalasan itu menceritakan tentang pembangunan Candi Kalasan, dan di wilayah tersebut, di desa tersebut, masyarakat dibebaskan dari membayar pajak. Kemudian, pada masa kerajaan Medang Kamulan ini mulai terjadi perkembangan dalam bidang sastra. Dalam kehidupan sosial bermasyarakat di Medang Kamulan itu juga sudah menunjukkan adanya sikap toleransi yang sangat baik. Hal ini tampak dari Empu Sindok yang beragama Hindu, sementara dia mengizinkan untuk penyusunan kitab Sanghyangka Mahayanikam, yaitu kitab suci agama Buddha. Pada masa Raja Erlangga, terciptalah karya sastra yang sangat terkenal, yaitu kitab sastra Arjuna Wiwaha yang dikarang oleh Guru Kanwa. Selain itu, seni wayang juga berkembang pesat. Dan sampai sekarang, seni wayang masih berkembang di tanah Jawa. Kehidupan agama. Pada masa Raja Empu Sindok, agama yang berkembang adalah agama Hindu Shiva. Sedangkan pada masa Raja Erlangga, yang berkembang adalah Hindu Waisnawa atau Hindu yang memuja Dewa Wisnu. Nah, adalah arca perwujudan dari Dewa Wisnu. Sementara ini adalah arca perwujudan dari Dewa Shiva. Peninggalan kerajaan dari Kerajaan Medang Kamulan. Yang pertama adalah Prasasti Tengaran, Prasasti Bangil, Prasasti Lor, Prasasti Kalsutra, kemudian Pemandian Belahan, Candi Galatunda di Gunung Sinabung, serta candi-candi lainnya. Faktor keruntuhan Kerajaan Medang Kamulan. Kehancuran Kerajaan Medang berdasarkan informasi dari Prasasti Pucangan mengisahkan tentang kehancuran Kerajaan Medang yang dikenal dengan sebutan Mahapralaya atau kematian besar. Dharma Wangsa menikahkan putrinya dengan seorang pangeran Bali yang baru berusia 16 tahun, yaitu bernama Erlangga. Nah, di tengah keramaian pesta tersebut, tiba-tiba istana diserang oleh Wurawari dari Luaram dengan bantuan Laskar Sriwijaya. Nah, istana Dharma Wangsa hangus terbakar, sementara Raja Dharma Wangsa akhirnya tewas. Kemudian Erlangga yang merupakan menantu dari Raja Dharma Wangsa berusaha melarikan diri dan dia lolos dari maut. Nah, setelah Erlangga kembali ke Kerajaan Medang Kamulan, dia kemudian berusaha menyusun kembali kekuatan Kerajaan Medang Kamulan, sehingga pada akhirnya Erlangga bisa menjadi raja yang terbesar dari Kerajaan Medang Kamulan. Selain itu, terdapat versi lain tentang berita kehancuran dari Kerajaan Medang Kamulan. Nah, terjadinya kehancuran Kerajaan Medang Kamulan disebabkan karena adanya perpecahan kekuasaan, yaitu Kerajaan Jenggala dan Panjalu. Kedua kerajaan ini merupakan kerajaan bawahan dari Kerajaan Medang Kamulan. Terima kasih untuk yang sudah menyimak materi ini. Jika ada pertanyaan, silakan tanyakan di kolom komentar atau di timeline kelas kita. Tetap semangat belajarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.